Bab 2301. Boom, energi sihir dalam bola api raksasa itu ditekan lagi, dan kekuatan mengerikan itu dihancurkan ke arah Fang Yu. Ekspresi Fang Yu sangat menakjubkan, dengan cahaya keemasan mekar di sekujur tubuhnya, seolah-olah Raja Dewa terlahir kembali, auranya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Telapak tangannya masih tertahan di depannya, tiba-tiba menahan hantaman bola api. Duel kali ini adalah duel kekuatan. Karena tekanan dari kedua sisi, energi sihir di dalam bola api melonjak hebat dan terkompresi hingga ekstrim. Namun, tidak ada pihak yang mengambil langkah mundur. Star Devourer juga menggunakan lengannya, menekan ke depan dengan kuat. Dan lengan Fang Yu juga terangkat, dan meridian di lengannya mengalir dengan cahaya jernih. Boom boom boom, di dalam bola api itu terdengar suara gemuruh. Jika ini terus berlanjut, bola api ini pasti meledak. Fang Yu mengetahui hal ini, tetapi dia masih meningkatkan kekuatannya dan terus maju. Biarpun lawannya adalah pemakan bintang, dalam hal kekuatan, dia tidak akan pernah menyerah. Beri aku, kembali. Mata Fang Yu bersinar, pertahanan balik sebagai serangan, meledak dengan kekuatan mengerikan, dan mulai mendorong bola api besar ke depan dengan paksa. Semburan kekuatan saat ini sudah cukup untuk menghancurkan Xing Yu. Namun, Star Devourer juga tidak bermaksud mundur, dan hukum kekacauan di dadanya bisa meledak kembali. Saat ini, kekuatannya telah meningkat hingga ekstrim. Kekuatan yang telah menyerap banyak bintang selama bertahun-tahun telah meledak. Ledakan. Pada saat ini, bola api di tengah akhirnya tidak dapat menahan kekuatan kedua belah pihak. Hukum internal runtuh, hukum bisa lepas kendali, dan meledak. Boom boom. Kekuatan yang muncul kali ini sangat menakutkan. Gelombang demi semburan energi magis yang mengandung aura kehancuran menyebar keluar seperti lingkaran cahaya. Lonjakan listrik di area tengah bahkan lebih mengerikan lagi, dan dapat menghancurkan semua aura kehidupan. Berdengung, bintang-bintang gelap semuanya diterangi oleh ledakan ini. Cahayanya sangat terang, titik-titik-titik. Tidak jauh dari sana, sebuah platform roda gila besar sedang bergerak maju. Akan tetapi, tiba-tiba semburan Fa yang mengerikan menghantam Anda. Ledakan, seluruh roda gila hampir lepas kendali, langsung terbalik, dan terbang keluar. Bas, pesona pelindung pada panggung flywheel sangat cemerlang, dan menjaga permukaan panggung flywheel agar tidak rusak semaksimal mungkin. Adapun banyak biksu di panggung roda gila, wajah mereka berubah saat ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sungguh energi sihir yang kuat melonjak. Lihat ke depan, para beku berseru lagi dan melihat ke depan bersama-sama. Di batas penglihatan mereka, sebuah titik cahaya muncul di kegelapan pekat. Kemudian, titik cahaya itu perlahan membesar, seperti gerakan lambat, menyaksikannya perlahan meluas. Disertai dengan gelombang energi sihir yang menakutkan. Boom boom boom, roda gila itu benar-benar di luar kendali, dan terus terbang mundur. Untungnya, kekuatan pelindungnya hampir tidak mampu menopangnya, sehingga platform flywheel tidak akan runtuh. Namun, banyak biksu di platform roda gila yang sudah panik. Pada akhirnya apa yang terjadi? Posisi di depan. Pada saat ini, di tengah gundukan, sesosok muncul di pelat platform roda gila. Orang ini adalah sosok kekar, dengan jubah merah di bahunya, dan tubuhnya bersinar dengan baju besi sebening kristal, dan semburan kekuatan yang sah. Di bahu kirinya, ada bekas yang jelas. Pedang menghadap ke langit dengan 4 bintang di bawahnya. Identitas simbolis ini adalah pemimpin bintang 4 yang mulia. Orang ini adalah salah satu kekuatan tertinggi dari kelompok terbesar ketiga. Komandan Universitas Tianan. Setelah mendengar kabar kecelakaan Polestar, ia bergegas menuju Polestar tanpa henti. Meskipun Star Devourer baru saja muncul, situasinya masih belum jelas. Karena, apakah itu baginya, dua kekuatan tertinggi lainnya, atau bahkan seluruh pihak ketiga, rahasia bintang kutub terlalu penting untuk diungkapkan. Mengenai pembuatan batu dewa, mereka tidak melaporkannya kepada kelompok super besar dan base camp super. Menyembunyikan personel inti tingkat tinggi sama dengan menipu raja dan melakukan kejahatan, yang merupakan kejahatan besar di antara kejahatan besar. Apalagi jika menyangkut penciptaan dewa seperti batu dewa, kejahatannya semakin besar. Namun, setelah menemukan batu dewa pembuat surga di bintang kutub, kelompok ketiga akhirnya memberanikan diri dan memutuskan untuk tidak melaporkannya setelah beberapa diskusi. Karena ini adalah peluang. Kekuatan sihir yang diberikan oleh Dewa Batu Pencipta memberi kelompok terbesar ketiga kemampuan untuk secara mandiri menciptakan aura dalam jumlah besar.
Dan kemampuan ini sangat berharga bagi setiap biksu atau kekuatan di jurang virtual. Memiliki kemampuan ini berarti mereka dapat melepaskan diri dari kendali tiga aliansi besar dan berdiri sendiri. Di alam Suyuan, tidak peduli apakah itu keabadian virtual atau keabadian yang membosankan, atau bahkan keabadian bumi, mereka tidak dapat lepas dari kendali tiga aliansi besar. Sekarang, dengan kesempatan seperti itu, siapa yang akan melepaskannya? Siapa yang tidak ingin lepas kendali dari tiga aliansi besar? Inilah sebabnya mengapa banyak pejabat tingkat tinggi di departemen terbesar ketiga memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan batu dewa, mereka perlahan mengembangkan kekuatan mereka dalam kegelapan. Suatu hari nanti, kita akan bisa menyingkirkan aliansi perintis. Pada saat itu, kelompok terbesar ketiga mereka akan mampu mandiri dan menjadi kekuatan baru terbesar keempat di jurang virtual. Dan banyak pejabat tinggi di departemen terbesar ketiga juga bisa menjadi tokoh penting di dunia Suyuan. Siapa yang tidak menyukai kesempatan ini? Tentu saja proses ini harus memakan waktu lama. Kekuatan yang terkandung dalam penciptaan batu dewa sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu untuk menyerapnya secara perlahan, mengembangkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik, lebih banyak senjata ajaib, dan menghasilkan kristal spiritual yang cukup. Oleh karena itu, bintang kutub dan batu dewa pembuat surga adalah hal ketiga yang paling memprihatinkan. Tapi hari ini, sesuatu terjadi. Dan sesuatu yang besar terjadi. Lorong yang mereka bangun untuk menyerap batu dewa hancur total dan terputus hubungannya. Itu adalah bagian yang dibuat oleh Master Agung Tongyuan dari alam abadi bumi yang menghabiskan banyak energi. Sekarang, situasinya lebih buruk lagi. Posisi semburan cahaya terang dan nafas persis di tempat bintang kutub berada. Saat ini, wajah Tiannan begitu muram hingga air bisa menetes, dan matanya agak merah. Tidak boleh ada kecelakaan dengan bintang kutub, dan tidak boleh ada kecelakaan dengan penciptaan batu dewa. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, bintang kutub dan batu dewa pembuat surga mungkin punya masalah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jantung Tiannan berdebar kencang. Membaca www.kanansu.com tidak sabar untuk mengaum ke langit. Kemunculan batu pembuat dewa merupakan kesempatan langka bagi kelompok terbesar ketiga mereka. Jika peluang ini hilang, tidak akan ada kemungkinan lagi di masa depan. Dia tidak berdamai. Tidak berdamai. Tuan Tiannan, saya telah menghubungi pemimpin Suda yang pertama kali tiba di Bintang Kutub, tetapi saya tidak dapat menghubunginya, termasuk pemimpin distrik timur Yuanjiang yang pergi bersamanya. Tak satu pun dari mereka pulih, dan tanda nafas pada dirinya juga hilang, dan ledakan di depan, apakah itu Star Devourer? Salah satu bawahannya melaporkan, wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh bagian terbesar ketiga mengetahui betul keberadaan batu dewa di Bintang Kutub. Bab 2302, Kemampuan Belajar. Kecuali sebagian besar biksu di bawah, semuanya berpikiran sama. Karena semua biksu ingin melepaskan kendali Open Mountain Alliance dan mencari jalan keluar lain. Dan peluang semacam ini sangat kecil di seluruh alam Suyuan. Begitu Anda memiliki kesempatan, Anda harus memanfaatkannya. Namun kini, terjadi sesuatu pada Polestar. Bukankah sudah terdeteksi bahwa Star Devourer telah menelan 14 bintang lalu menghilang? Bagaimana bisa muncul di posisi bintang kutub lagi? Tiannan tidak bisa mengendalikan emosinya, dan meraung. Aura pembunuh yang menakjubkan keluar dari dirinya. Peri tumpul. Keberadaan jangka menengah peri tumpul. Meskipun demikian, Star Devourer sudah terpesona. Kalau-kalau dia tidak pergi, kata bawahan itu. Jangan khawatir tentang hal lain, stabilkan roda gila, dan terus bergerak menuju posisi bintang kutub. Tiannan menyela bawahannya dan memerintahkan dengan tajam. Dia tidak berdamai. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Polestar, dia masih harus memverifikasi apa yang terjadi. Ya, bawahan itu segera berbalik dan pergi. Tiannan menoleh dan melihat ke depan. Semburan cahaya telah mencapai puncaknya, dan cahaya tersebut secara bertahap mulai menghilang, dengan sangat lambat. Kakak, pada saat bola api meledak, Fang Yu merasa seolah-olah dia telah diledakkan keluar dari pesawat ini, dan tubuhnya terbang jauh. Terlihat jelas adanya retakan pada tulang di tubuh, namun segera diperbaiki untuk menjaga keseimbangan. Ledakan pada saat itu jauh lebih mengerikan dibandingkan kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan sebuah bintang. Karena di dalam bola api itu, terdapat kekuatan dan hukum yang dipadatkan oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya.
Ditambah dengan energi sihir kacau di dada Star Devourer. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan ribuan bintang di seluruh wilayah terdekat. Setidaknya dari perasaan Fang Yu, memang seperti ini. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah kekuatan ini pecah, ia tidak mencapai level ini. Mungkinkah hukum pesawat ikut campur? Hati Fang Yu bergerak sedikit dan tiba-tiba memikirkan hal ini. Hal ini sangat mungkin terjadi. Hanya saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Fang Yu memantapkan tubuhnya, cahaya di tubuhnya masih berkedip-kedip, dan tulang-tulang di tubuhnya telah diperbaiki secara utuh. Aura dalam dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Pada wujud tingkat pertama, seluruh tubuhnya berada dalam kondisi pertarungan terbaik. The Star Devourer, mungkin tidak mudah untuk mengalahkannya. Fang Yu melihat ke depan, matanya sedikit berkedip. Pada saat ini, Star Devourer muncul tepat di hadapannya tidak jauh darinya. Tanpa bergerak, segel di keempat matanya memancarkan cahaya redup. Fang Yu dan Star Devourer saling berhadapan lagi, dan tidak ada yang melakukan apapun. Desir-desir, saat ini, hembusan nafas bisa dirasakan dari kejauhan. Fang Yu dan Star Devourer menoleh pada saat yang sama dan melihat ke arah itu. Stasiun roda gila, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bisa merasakan aura lebih dari 200 biksu di platform roda gila. Beberapa di antaranya sangat kuat, dekat dengan suksian atau lebih tinggi. Hanya saja, bukan saat yang tepat untuk datang ke sini saat ini. Fang Yu berbalik dan menatap Star Devourer. Star Devourer juga menoleh dan menatap Fang Yu. Memanggil. Detik berikutnya, itu muncul lagi di depan Fang Yu. Ledakan, disertai, dengan itu adalah pukulan berat. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dengan cahaya keemasan cemerlang sebagai pertahanan. Ledakan, kali ini berbeda dari sebelumnya. Setelah membuka lapisan bentuk, kondisi fisik Fang Yu meningkat hingga ekstrim. Tidak banyak tekanan dalam pertarungan jarak dekat dengan Star Devourer. Bang, 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 Fang Yu menjalankan metode rahasia Raja Hantu, sosoknya berkedip-kedip, dan dia memulai konfrontasi jarak dekat dengan Star Devourer. Sosoknya seram, tapi tembakannya sangat menggelegar. Dibandingkan dengan Fang Yu, seni tubuh Star Devourer jauh lebih kikuk dan sederhana. Tapi ini juga sulit untuk menjadi normal. Jika Star Devourer benar-benar merupakan kumpulan hukum tertentu, seperti yang dikatakan Li Huojade, maka secara alami ia tidak mempraktikkan seni fisik atau mantra apapun. Semua yang dilakukannya hanyalah secara naluriah mencoba menghancurkan target di depannya, atau menelannya. Adapun gerakan dan rutinitasnya, tidak tahu apa-apa dan tidak berpengaruh pada apa yang dilakukannya. Karena tidak ada yang bisa menolak kekuatan dan energi magis di dalam tubuhnya. Boom-boom, dalam pertarungan jarak dekat, Fang Yu benar-benar menang. Teknik tubuhnya, teknik tinju, dan bahkan teknik kakinya, menghancurkan Star Devourer ke segala arah. Di depan Fang Yu, Star Devourer tampak seperti manusia kayu, dengan cacat di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tinju terus-menerus mengenai tubuh Star Devourer, dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan. Hei, 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 meskipun Star Devourer tidak bisa mengelak, sebuah perisai meledak untuk memblokir serangan Fang Yu. Namun kekuatan Fang Yu mendistorsi dan meruntuhkan hukum perisai ini. Star Devourer ini memang seperti itu, kecuali resistensi abnormalnya, dia tidak terlalu kuat. Fang Yu berpikir sambil mengambil gambar. Kamu salah jika berpikir begitu. Star Devourer terlihat canggung di depanmu, hanya karena dia belum pernah bertemu lawan sepertimu sebelumnya. Tapi sekarang, dia sudah bertemu, lalu setelahnya, dia juga akan menguasai keterampilan fisik yang setara hanya akan menjadi semakin kuat, kata Li Huoyu. Maksudmu, itu akan mempelajari kemampuan lawan dalam pertempuran. Fang Yu bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Itu tidak bisa dihindari. Menurut tebakan saya, ketika pertama kali lahir, itu adalah sekelompok 4 hukum yang berbeda, tidak ada apa-apa. Tapi sekarang sepertinya sudah dipelajari dan dikembangkan selama bertahun-tahun, kata Li Huoyu. Kalau begitu, penampakannya memang mirip dengan bentuk manusia, tidak peduli tinggi atau bentuk tubuhnya, biksu manusia mana yang mempelajarinya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, ada begitu banyak roh ganas di pesawat besar ini. Binatang buas itu, bagaimana ia bisa menjadi bentuk manusia dan bukannya penampakan roh ganas lainnya. The Star Devourer, eksistensi semacam ini yang dapat dengan mudah menelan bintang-bintang,
di dalam hati Fang Yu, bagaimana bisa itu menjadi raksasa yang menakutkan. Biarpun itu menyerupai penampakan binatang skihuer saat tumbuh lebih besar, itu lebih baik. Membaca, tapi Star Devourer adalah wujud manusia, dan tampak sekecil debu di antara bintang-bintang. Ini adalah alasan yang sangat jelas. Ia hanya mempelajari apa yang dianggapnya berharga. Li Huoyu berkata, alasan mengapa ia menjadi wujud manusia, mungkin karena ras manusia, atau keberadaan ras manusia, tetapi juga memberikannya. Itu meninggalkan kesan tertentu dan bahkan menimbulkan beberapa masalah. Oleh karena itu, ia menjadi manusia membentuk. Menurutmu, mengenai binatang buas, mereka mungkin menghilang dengan satu pukulan di depannya. Di manakah nilai pembelajarannya? Itu dia, sepertinya sebelum aku, mungkin, ada ras manusia yang bisa melawan Star Devourer, dan bahkan menimbulkan masalah padanya, siapa itu? Fang Yu menyipitkan mata dan terus menghadap Star Devourer di depannya. Tembakan, engah, engah, engah. Setiap pukulan akan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan mengeluarkan semburan energi sihir yang sangat kuat. Bab 2303. Desir, roda gila masih mendekat. Namun, setiap kultivator di panggung roda gila dapat merasakan aura yang keluar dari Fang Yu dan Star Devourer. Wajah mereka berubah, melihat ke arah sumber nafas. Pada saat ini, Anda dapat melihat hembusan nafas yang terus-menerus dan energi sihir yang tersebar. Sangat kuat. Lalu, apa itu? Ada dua sosok, tapi yang satu penuh cahaya keemasan, yang lain abu-abu, dan ada 4 mata. Bagaimana aura mereka bisa begitu kuat? Kita begitu jauh, kita bisa merasakan kekuatan yang meledak di setiap putaran konfrontasi mereka. Para biksu di panggung roda gila membuka mata lebar-lebar, wajah mereka terkejut, dan mereka banyak berbicara. Kepala Tiannan tidak berkata apa-apa, hanya menatap dua sosok di depan. Besar Pak, nafas salah satu sosok itu mengandung kekuatan banyak bintang, sangat rumit, kan? Seorang pria di sebelahnya menelan ludah, wajahnya tidak berdarah, tapi dia tidak mengatakannya, nama. Tetapi meskipun dia tidak mengatakannya, para biksu di sekitarnya dan Tiannan tahu keberadaan mana yang dia bicarakan. Pemakan bintang. Eksistensi yang tampak aneh itu kemungkinan besar adalah Star Devourer. Namun spekulasi ini tampaknya tidak benar. Karena penampilannya yang aneh itu, ia berhadapan langsung dengan eksistensi lain yang memancarkan cahaya kemasan. Kedua belah pihak saling menyerang, bolak-balik. Jika monster itu benar-benar Star Devourer, siapa yang bisa menjadi lawannya, dan melawannya secara langsung, tanpa kehilangan angin? Tapi jika bukan karena Star Devourer, bagaimana aura sekuat itu bisa meledak? Ada juga kekuatan sihir mengerikan yang menggabungkan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih jelas lagi. Star Devourer, wajah Tiannan juga penuh dengan keterkejutan. Jika itu benar-benar Star Devourer, lalu situasinya, apa yang terjadi? Siapakah sosok suci dengan seluruh cahaya keemasan itu? Mungkinkah itu eksistensi yang bisa menghadapi Star Devourer secara langsung? Tidak. Mungkinkah adanya teror di atas antena? Tapi bagaimana level seperti itu bisa ada di alam Void Abyss? Otak Tiannan berdengung, dan pikirannya menjadi bingung untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan dia lupa tujuan perjalanan ini. Bahkan baginya, orang kuat di tengah panggung peritumpul, pemimpin bintang 4 tingkat tinggi, situasi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Roda gila telah berhenti. Semua biksu di atas tetap diam, dengan mata ngeri, diam-diam menyaksikan pertempuran di kejauhan. Bang, 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 setiap kali keduanya bentrok satu sama lain, gelombang energi magis yang sangat berlebihan akan meletus, dan bahkan langit berbintang akan tampak terdistorsi. Tidak mungkin membayangkan kekuatan setiap pukulan. Jika mereka pergi, meskipun itu tampak meremehkan, mereka akan mampu menghancurkan abunya. Bum bum bum. Fang Yu tahu bahwa platform roda gila mendekat, tapi dia mengabaikannya dan masih melawan Star Devourer di depannya. Seperti yang dikatakan Li Huoyu, saat pertarungan berlanjut, seni tubuh Star Devourer meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ia sempat dalam keadaan hancur, namun dari waktu ke waktu ia justru mulai mengelak dari tubuhnya, bahkan mulai beralih dari bertahan ke menyerang. Namun, dibandingkan dengan Fang Yu, dia masih terlalu kekanak-kanakan. Oleh karena itu, pertarungan yang tampaknya terbagi rata ini, sebenarnya adalah Fang Yu yang secara sepihak mengalahkan Star Devourer.
Hanya saja Star Devourer lebih tahan terhadap serangan dibandingkan lawan manapun, dan segala keruntuhan di tubuhnya bisa diperbaiki dalam sekejap. Adapun rasa sakitnya, Fang Yu curiga itu tidak masuk akal sama sekali. Ini berlatih dengan pertarungan, sambil dikalahkan, sambil mempelajari kemampuanmu. Li Huoyu berkata, sepertinya orang ini juga memiliki hati untuk menjadi lebih kuat. Ini mungkin juga nalurinya, jika tidak, ia tidak akan menelan bintang dari waktu ke waktu, kata Fang Yu. Saat dia berkata, Fang Yu menyipitkan matanya. Dia tidak ingin dicuri oleh Star Devourer ini. Bas, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan tanda pedang salib emas di bagian belakang tinjunya muncul. Tinju salib surgawi. Pukulan Fang Yu langsung mengenai kepala Star Devourer. Ledakan, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba rupanya membuat Star Devourer tidak terduga. Ledakan, dalam pukulan ini, seluruh kepala Star Devourer meledak. Tanda pedang salib emas melintas di udara. Tubuh Star Devourer tanpa kepala masih berdiri di tempatnya. Fang Yu berdiri di tempat, mengepalkan tangan kanannya, siap memukul lagi. Hindari dadanya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Li Huoyu mengingatkan. Mendengar kata-kata ini, tinju Fang Yu turun dan mengenai perut Star Devourer. Tapi saat ini, kepala Star Devourer tiba-tiba kembali, dalam keadaan utuh. Di saat yang sama, dadanya bersinar cemerlang. Kelompok energi sihir kacau abu-abu yang berkilauan meledak dengan nafas yang tercekik. Apakah ini marah? Mata Fang Yu basah kuyup, dan dia segera melangkah mundur. Bum bum bum, energi sihir di dada Star Devourer langsung meledakkan dunia, dan nafas menyebar ke seluruh area. Banyak biksu di platform roda gila di kejauhan semuanya terkejut saat ini, dan mereka merasa hati mereka kosong dan kaki mereka lemah. Nafasnya terlalu kuat, inilah nafas yang bisa menghancurkan segalanya. Fang Yu memandang Star Devourer di depan dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk mengucapkan mantra itu. Itu adalah teknik sihir yang hanya ada di legenda. Fang Yu kebetulan mendapatkan dan menguasainya saat itu, tetapi dia tidak pernah benar-benar menggunakannya. Bas, Fang Yu memikirkan metodenya, titik kecil cahaya berwarna darah terkondensasi di kedua telapak tangannya. Boom! Namun, pada saat ini, nafas yang luas dan tak terbatas datang dari atas ke bawah. Memanggil, Star Devourer tepat di depan Fang Yu tiba-tiba menghilang. Bahkan dengan nafas yang keluar darinya, dan energi sihir yang menghancurkan dunia, menghilang bersamaan. Sangat tiba-tiba, tapi sangat teliti. Itu hilang begitu saja. Fang Yu tertegun sejenak, pengetahuan rohaninya menyebar. Pada saat ini, nafas besar yang datang dari atas menghilang. Seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Fang Yu tetap di tempatnya, menyipitkan mata sedikit, dan menurunkan tangannya. Sepertinya hukum pesawat telah mengambil tindakan. Ini mengantisipasi konsekuensi dari pertarungan kalian berdua, dan langsung menyingkirkan Star Devourer. Li Huoyu berkata dengan nada bercanda, orang ini, di mana dia bisa memindahkan Star Devourer? Fang Yu menyipitkan mata, siapa yang tahu? Lagi pula, kamu tidak akan bertemu dengan Star Devourer untuk saat ini. Tentu saja, kamu pasti akan bertemu dengannya di masa depan. Karena hukum wajah, tidak mungkin bagi Star Devourer, kata Li Huoyu. Mata Fang Yu sedikit berkedip ketika mendengar kata-kata ini, dan dia berhenti berbicara. Di panggung roda gila, setelah hening beberapa saat dan linglung, Tiannan memimpin dalam memulihkan kesadarannya. Wajahnya pucat, dan dia mengeluarkan perintah, juru mudi mendengarkan perintah, segera pergi dari sini. Tinggalkan dari sini dengan kecepatan tercepat. Beberapa juru mudi masih linglung. Cepat, Tiannan meraung. Jangan terburu-buru saat kamu datang. Pada saat ini, sosok yang diselimuti cahaya keemasan muncul tepat di depan platform Flywheel, menghadap semua orang di platform Flywheel. Bab 2304 Aku bukan seorang badas. Pada saat ini, semua biksu di platform roda gila, termasuk Tiannan, hati mereka sangat terkejut, hampir meledak. Sebelum Star Devourer menghilang, aura yang dikeluarkan oleh konfrontasi antara kedua belah pihak, sangat menakutkan dan membuat mereka putus asa. Jika kedua belah pihak melancarkan serangan itu, jangan ragu, mereka semua akan mati. Mati dalam sekejap, bahkan tidak ada kesempatan untuk berjuang. Dan kini, keberadaan tersangka Star Devourer telah menghilang. Tapi sosok yang diselimuti cahaya keemasan,
yang setara dengan penampilan orang-orang yang menelan bintang, muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Tiannan menatap sosok di depannya, wajahnya pucat, dan pupil matanya bergetar. Pada saat ini, Fang Yu juga menyipitkan matanya dan memandangi sekelompok biksu di depannya. Flywheel, ini kendaraan resmi Open Mountain Alliance, sangat kentara. Stasiun roda gila yang akan muncul di tempat seperti itu. Kemungkinannya dari yang terbesar ketiga. Yang ketiga, ngomong-ngomong, mereka yang dibunuh oleh Star Devourer. Hati Fang Yu bergerak sedikit. Besar, Tuan, saya dari divisi terbesar ketiga dari Open Mountain Alliance. Di Tianan, silakan lihat aliansi gunung terbuka dan biarkan saya menunggu jalan keluar. Saya tunggu, jangan tersinggung, hanya lewat sini. Tiannan berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya memohon belas kasihan. Tindakan ini mengejutkan banyak biksu di belakangnya. Pemimpin Tiannan adalah pemimpin bintang 4. Makhluk seperti itu hanya perlu menundukkan kepala ketika menghadapi personel tingkat tinggi yang paling inti. Di lain waktu, kemanapun Anda pergi, Anda menikmati kerendahan hati dan rasa hormat orang lain. Kapan itu begitu rendah hati? Tetapi justru karena tindakan Tiannan, semua kultivator yang hadir memahami situasi di depan mereka. Ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh pemimpin bintang 4. Mereka hanya bisa berlutut. Akibatnya, lebih dari 200 biksu di belakang pun berlutut dan menundukkan kepala. Fang Yu memicingkan mata ke arah sekelompok biksu di depannya, matanya sedikit main-main. Orang-orang ini langsung memasang postur rendah, itu benar-benar membuatnya sedikit tidak nyaman. Apakah kamu tahu siapa aku? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Tiannan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata dengan ragu-ragu, dengan kekuatan orang dewasa, dia pasti menjadi sosok hebat di alam besar lainnya, tapi untuk waktu yang lama saya menantikan yang terpencil dan tempat kecil di alam Suyuan. Saya bodoh, dan saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang identitas orang dewasa. Tiannan sudah dewasa, ketakutan dan rasa hormat di antara ekspresinya cukup jelas, tidak terselubung. Fang Yu menunduk dan melirik tubuhnya, dan menemukan bahwa itu masih dalam bentuk lapisan, begitu pikirnya. Bas, saat ini, cahaya di tubuhnya perlahan menghilang dan kembali normal. Bising, garis-garis udara putih terpancar dari permukaan tubuh Fang Yu. Bertarung melawan Star Devourer, dia mempertahankan lapisan bentuk, hampir menghabiskan aura di tubuhnya. Konsumsinya sangat besar. Fang Yu menghela nafas, matanya menakjubkan. Pertarungan melawan Star Devourer membuatnya merasa tertekan setelah lama absen. Tanpa lapisan bentuk, tidak ada cara untuk melawannya. Apakah ini pesawat besarnya? Saya bertemu lawan yang begitu kuat saat pertama kali muncul. Fang Yu berkata dalam hatinya. Hanya saja kamu beruntung. 99% makhluk tidak akan bisa bertemu dengan keberadaan Star Devourer sepanjang hidupnya, tapi kamu kebetulan menemukannya begitu kamu muncul, kata Li Huoyu. Jadi itu masih menjadi masalahku. Fang Yu mengerutkan kening. Jika tidak, tentu saja, mungkin juga batu suci pembangun surga yang kamu berhasil menarik perhatian para pemakan bintang, kata Li Huoyu. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu teringat tindakan berturut-turut dari Star Devourers. Setelah muncul, hal pertama yang dilakukannya adalah melahap bintang kutub. Setelah menelan Polestar, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Yu. Dari sudut pandang ini, targetnya mungkin adalah batu pembuat dewa yang diperoleh Fang Yu. Dewasa, melihat Fang Yu tidak berbicara, Tiannan menjadi sangat gugup dan ragu untuk berbicara. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Fang Yu telah menghilang dan kembali ke bentuk aslinya. Dia tidak lagi menggunakan penampilan tak berbentuk, tapi penampilannya sendiri. Oleh karena itu, di mata Tiannan dan banyak biksu, mereka sama sekali asing. Wow, Fang Yu turun dari langit dan mendarat di platform roda gila, berdiri di depan Tiannan. Tiannan kaget dan mundur. Banyak biksu di belakang juga pucat dan ketakutan. Tidak terlalu banyak, Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku bukan orang jahat. Star Devourer yang baru saja bertarung denganku itu jahat, tapi sudah hilang. Jadi, kamu tidak perlu terlalu takut. Wajah banyak biksu yang hadir, bukannya santai, malah lebih terkejut. Eksistensi yang tampak aneh tadi ternyata adalah Star Devourer. Pria berpenampilan biasa di depannya ini benar-benar bentrok dengan Star Devourer, tidak membiarkan angin bertiup, dan mundur kemana-mana. Ini,
Pria di depannya berada pada level yang sama dengan Star Devourer. Ini saja sudah cukup mengejutkan. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda berasal dari departemen terbesar ketiga, coba saya lihat. Fang Yu melihat secara khusus tanda di bahu kiri Tiannan. Lalu, saya melihat 4 bintang. Pemimpin bintang 4, posisi resmimu sepertinya cukup tinggi. Fang Yu mengangkat alisnya, sudah 4 bintang, dan basis budidayanya tidak rendah, kan? Ya, pemimpin bintang 4 di daerah bawah, dibandingkan dengan orang dewasa, bahkan debu di lumpur pun tidak layak untuk disebutkan, kata Tiannan cepat. Tidak peduli apakah penampilan aneh itu adalah Star Devourer atau bukan, kekuatan Fang Yu sudah cukup untuk membuatnya begitu hormat dan takut. Karena dia tidak ingin mati. Karena Anda adalah pemimpin bintang 4 dari departemen terbesar ketiga, Anda harus mengenal Yuan Jiang dan Song Tai. Fang Yu bertanya lagi, sedikit menyipitkan matanya. Ya, Tiannan mengangkat kepalanya ketika Fang Yu menyebutkan kedua nama itu, matanya ngeri. Setelah setengah jam, platform roda gila mulai kembali ke bagian terbesar ketiga. Fang Yu telah diundang ke aula mewah di platform roda gila, duduk di kursi tinggi eksklusif Tiannan, dengan kaki terangkat erlang, dan di depannya ada bukit dan tumpukan batu roh abu-abu putih yang telah diserap oleh roh. Inilah situasinya, aku memang mengambil batu buatan dewa itu. Fang Yu memandang Tiannan di depannya dan tersenyum. Jantung Tiannan bergetar, wajahnya berubah. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, Anda dapat mencobanya kapan saja, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa sekali Anda memilih untuk melakukan ini, risiko Anda tanggung sendiri. Fang Yu melanjutkan dengan senyum dingin. Tidak berani, batu yang membuat Dewa Surga lahir secara alami, saya pakai. Saja, jawab Tiannan cepat. Untuk apa kamu menggunakan kekuatannya? Fang Yu berpikir sejenak, menyipitkan matanya dan bertanya. Kami hanya, wajah Tiannan menjadi pucat, dan dia ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu rahasia mengenai nasib seluruh pihak ketiga. Begitu dikatakan, jika bocor maka akan menjadi bencana bagi kelompok terbesar ketiga di antara mereka. Tapi jika kamu tidak memberitahu atau berbohong bab 2305 ide berani. Tiannan melirik Fang Yu, hatinya penuh ketakutan. Berbaringlah di depan orang kuat seperti itu, jika dia terlihat, atau kebenarannya terungkap di masa depan, dia mungkin masih tidak bisa melarikan diri. Namun saat ini, Tiannan hanya ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak menginginkan yang lain. Orang kuat seperti Fang Yu tidak meminta untuk berteman dengannya, tapi dia tidak boleh menyinggung perasaannya atau bahkan menjadi musuh. Tiannan mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Fang Yu tentang rahasia terbesar ketiga. 2/4 kemudian, Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Tiannan di depannya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ia benar-benar tidak menyangka peran membangun batu dewa akan begitu besar, untuk memberikan kepercayaan dan keberanian kepada departemen terbesar ketiga untuk meninggalkan aliansi gunung dan berdiri sendiri. Dengan cara ini, hadiah untuk klien Minglou, sungguh menyedihkan. 80 juta koin yang sangat dalam, 20 gunung Lingjing. Dibandingkan dengan nilai batu dewa itu sendiri, pada dasarnya itu adalah sebuah dunia. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, ini setara dengan serigala putih dengan sarung tangan kosong. Tuan Fang, ini adalah rahasia terbesar ketiga kami. Sekarang batu dewa ada di tangan Anda, rencana awal kami secara alami telah berakhir. Mohon orang dewasa untuk tidak melakukan ini, kata Tiannan dengan getir. Setelah kehilangan batu pembentuk dewa, ambisi dan harapan kelompok terbesar ketiga telah hancur total. Jika saat ini, rahasia ini masih bocor, menyebar ke sebagian besar lainnya, dan bahkan sebagian besar super, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagian besar dari kalian semua tahu tentang ini. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Petik 2. Ya, kecuali beberapa kultivator tingkat rendah. Tiannan menarik napas dalam-dalam dan menjawab, kesempatan seperti itu ada di depan Anda. Saya yakin sebagian besar orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, tidak ada seorang pun tidak ingin menjadi budak selamanya. Petik 2. Selamanya sebagai budak. Tampaknya persepsimu tentang aliansi juga tidak terlalu baik. Fang Yu berkata, saya pikir Anda para pejabat tinggi setia kepada aliansi. Kami dulu setia dan setia. Itu hanya praktik personel inti tingkat tinggi,
itu sepenuhnya menyebut kami sebagai budak. Mata Tianan muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, di mata orang-orang berpangkat tinggi yang sebenarnya, kita tidak sebaik binatang. Mereka tidak lebih dari alat untuk memeras keuntungan, dan bisa dibuang saat digunakan, naik. Karena Anda adalah pemimpin bintang 4, tingkat kultivasi Anda seharusnya sudah berada di atas keabadian yang membosankan, bukan? Anda memiliki begitu banyak makhluk abadi yang membosankan, apakah kamu tidak berpikir untuk menolak? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Tidak bisa bersatu, ada yang rela jadi budak dan menikmati sedikit hak dari atas, meski hanya ambil sepotong tulang, mereka bahagia. Tianan menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, bagaimana kita bisa tahu apakah pihak lain memiliki aspirasi yang sama? Jika tidak, begitu rahasianya bocor, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain itu, sumber daya yang paling penting ada di tangan personel. Inti tingkat tinggi tersebut. Pada titik ini, mata Tianan menjadi lebih dingin, memancarkan niat membunuh yang suram. Apakah yang Anda maksud adalah sumber energi spiritual? Fang Yu bertanya. Ya, mereka hanya perlu mengontrol dengan kuat sumber energi spiritual untuk mengontrol segalanya. Tianan berkata, bahkan jika ada beberapa orang yang tidak patuh yang ingin melawan, mereka tidak akan dapat mendukungnya lama-lama, dan mereka akan berantakan. Hal serupa telah terjadi berkali-kali di Void Abyss, tidak peduli di aliansi mana mereka berada, tapi pada akhirnya, semuanya berakhir dengan kemenangan mudah oleh 3 aliansi besar. Bagaimana hubungan antara 3 aliansi besar? Setelah saya sampai di sini, sepertinya saya belum pernah melihat biksu dari 2 aliansi besar lainnya. Fang Yu bertanya lagi. 3 aliansi besar, jelas kompetitif, namun nyatanya mereka saling menguntungkan dan menyeimbangkan satu sama lain. Tianan berkata dengan dingin. Hubungan segitiga adalah hubungan yang paling stabil, dan ini benar. Fang Yu berkomentar, saya pernah mendengar pernyataan yang sangat mengejutkan, namun tidak memiliki dasar faktual dan tidak dapat diverifikasi. Tianan berkata perlahan, bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendiri 3 aliansi besar sebenarnya adalah 3 bersaudara dari disiplin yang sama. Mereka telah bergabung untuk mengintegrasikan sumber daya jurang virtual, memeras semua manfaat yang tersedia di seluruh jurang virtual, dan mengirimkannya. Tianan menjilat bibirnya yang kering dan berkata, oh, mendengar pernyataan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia bertanya, kemana harus mengirimkannya? Sekte asli mereka, jawab Tianan, ada operasi semacam ini. Fang Yu mengangkat alisnya, sekte apa yang dapat menahan sumber daya jurang virtual? Itu karena kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Apa saja sumber daya dari alam Void Abyss? Pada saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar, sudah kubilang sebelumnya bahwa alam Suyuan hanyalah sebuah sudut kecil yang terpencil. Hanya ketika kamu keluar dari sini, kamu benar-benar dapat melangkah ke alam pesawat besar. Lalu, kamu tahu mengapa sebuah sekte membutuhkan begitu banyak sumber daya untuk mengolahnya. Alam Suyuan hanyalah sebuah sudut kecil. Faktanya, Fang Yu juga menanamkan ide ini dalam dirinya. Tapi itu tidak bisa digantikan. Karena menurut persepsinya sendiri, alam Suyuan sudah sangat besar. Tidak sampai Tianxian tidak bisa pergi. Tapi tempat seperti itu hanyalah sebuah sudut kecil di pesawat besar. Jadi seberapa besarkah dunia besar lainnya? Tak terbayangkan. Tentu saja, ini hanya rumor, yang sama sekali tidak berdasar. Para pendiri 3 aliansi besar jarang muncul, termasuk para pendiri Open Mountain Alliance. Hanya orang-orang besar di tingkat Raja Surgawi ke-8 yang berhak untuk melihat dia. Tianan berkata, hanya saja 3 aliansi besar tidak pernah mengalami konflik berskala besar selama bertahun-tahun. Sebaliknya, mereka sering saling membantu karena beberapa hal yang memberontak, yang mendukung rumor tersebut. Jadi, Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Faktanya, dia sendiri tidak terlalu menyukai kata-kata Tianan. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di alam Suyuan belum lama ini, dan dengan kekuatannya dia tidak mengalami penindasan apapun. Namun, apa yang terjadi di pavilion Lingjing sebelumnya masih terlihat jelas. Para biksu di bawah, bahkan yang memegang poin prestasi untuk ditukarkan dengan pavilion Lingjing, institusi resmi, mungkin menimbulkan risiko yang fatal. Pada akhirnya, dia meninggal. Situasi spesifik di alam Suyuan adalah mikrokosmos. Dan 2 hal Fang Yu yang saat ini dilakukan Fang Yu di alam Void
Abyss berada dalam konflik mendasar dengan 3 aliansi besar. Pertama, dia membutuhkan banyak sumber daya pelatihan. Kedua, dia ingin mengontrol banyak intelijen. Dilihat dari situasi alam Suyuan saat ini, sumber daya dan intelijen sangat terkonsentrasi di tangan 3 aliansi besar. Kalau begitu, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan ide yang sangat berani tentang dunia luar muncul di hatinya. Sebenarnya idenya sangat sederhana. Karena Anda ingin mendapatkan semua sumber daya dan kecerdasan di jurang virtual, tentu saja Anda harus berdiri di puncak. Artinya, di atas 3 liga besar. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Fang Yu sederhana saja. Singkatnya, itu hanya satu kalimat. Gulingkan 3 aliansi besar dan rebut semua intelijen dan sumber daya di tangan mereka. Bab 2306 Pencuri dan Raja. Ini bukan iseng, tapi pemikiran samar sebelumnya. Karena kami ingin melakukan sesuatu di masa depan, kami harus menghadapi berbagai konflik dengan 3 aliansi besar. Jadi, mungkin sudah jelas sejak awal, yaitu, menggulingkan 3 aliansi besar dan merebut sumber daya dan intelijen di tangan mereka. Bagaimanapun, ini adalah hukum di jurang virtual. Entah melawan, atau menjadi budak, di bawah penindasan dan kendali tanpa akhir. Setelah membuat keputusan, Fang Yu memandang Tianan, tersenyum tipis, dan berkata, "Saya punya ide, saya tidak tahu apakah Anda tertarik." Mendengar kata-kata ini, Tianan memandang Fang Yu dengan tatapan ragu. Kemudian, Fang Yu mengungkapkan pikirannya. Mata Tianan berubah dari keraguan menjadi keterkejutan, dan akhirnya memerah dan menjadi sangat bersemangat. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud pada Fang Yu. "Terima kasih, Tuan Fang. Terima kasih, Tuan Fang. Jika keberadaan seperti Tuan Fang bersedia memimpin kita, saya pasti bisa menyingkirkan kendali 3 aliansi besar dan menjadi raja baru alam Suyuan." Tianan sangat gembira hingga menangis. Berulang kali dikatakan, tidak sulit untuk melihat dari ekspresinya bahwa meskipun dia adalah pemimpin bintang 4, dia tidak mampu menghindari banyak penghinaan dan penyiksaan. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti di situ. Mari kita kembali ke departemen ketiga dulu. Jika kalian orang lain yang berkuasa juga setuju dengan masalah ini, maka kita memiliki departemen ketiga sebagai permulaan, kata Fang Yu. Baiklah, aku akan mengundang 2 orang lainnya, dan kita akan berdiskusi bersama. Tianan berkata dengan gembira. Menurutnya, Fang Yu bisa meninggalkan alam Void Abyss sesuka hati. Tapi Fang Yu bersedia mengambil tindakan dan memimpin mereka untuk menggulingkan 3 aliansi besar. Inilah eksistensi yang mampu menghadapi Star Devourer. Keberadaan seperti ini, bahkan jika 8 Raja Surgawi mengambil tindakan bersama, saya khawatir tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam hati Tianan, selama dia mengikuti Fang Yu, hampir tidak bisa dihindari untuk menggulingkan 3 aliansi besar. Karena dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Fang Yu. Desir-desir, roda gila dengan cepat kembali ke bagian terbesar ketiga. Setelah kembali ke divisi ketiga, Tianan membawa Fang Yu ke suatu area di tengah seluruh kamp. Ada banyak bangunan yang terlihat sangat modern. Fang Yu dibawa ke salah satu bangunan persegi dan duduk di ruang tamu. Tianan meninggalkan ruangan ini. Setelah beberapa saat, Tianan kembali. Wajahnya tidak cantik. Bagaimana itu? Fang Yu bertanya. Keduanya akan segera datang dan kita akan berbicara lagi jika waktunya tiba, kata Tianan. Fang Yu mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Beberapa waktu berlalu, pintu ruang penerima tamu dibuka. 2 pria masuk satu demi satu. Yang satu memakai baju besi emas dan yang lainnya memakai baju besi merah. Salah satunya memiliki tanda bintang 4 di bahu kirinya. Dan satu lagi memiliki tanda bintang 3. Jelas sekali, ini adalah 2 kekuasaan tertinggi dari departemen terbesar ketiga. Ini adalah pemimpin bintang 4, Qiu Liang, dan ini adalah pemimpin bintang 3, Ren Lei. Tianan memperkenalkan. Fang Yu mengangguk, duduk di kursi tanpa bergerak. Karena dia tahu dari tatapan dan mata kedua orang ini bahwa yang datang itu tidak baik. Jelas sekali, pembicaraan hari ini tidak akan pernah bisa dilakukan dengan damai. Kedua orang ini lebih seperti Master Lai Xing, mengancam, bahkan Deze pembunuh. Mengenakan baju besi emas dan wajah galak, Qiu Liang memandang Tianan dan bertanya dengan suara dingin, "Tianan, kamu baru saja mengungkap rahasia terbesar ketiga kami. Mengapa kamu tidak meminta persetujuan kami sebelumnya? Tahukah kamu apa Anda sedang melakukan?" "Ya, Saudara Tianan,
Ini masalah besar. Saya pikir kali ini Anda menanganinya terlalu gegabah. Renly, yang menghadap ke arah Yang Anggun, mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang buruk. Wajah Tiannan pucat, dan berkata, saya telah memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa batu dewa sudah ada di tangan Tuan Fang. Dan kekuatan Tuan Fang, bahkan lebih tak terduga, sepenuhnya mampu memimpin kita. Sial, Qiu Liang membuka matanya lebar-lebar dan memarahi dengan marah. Wajah Tiannan berubah. Aku tidak peduli obat apa yang kamu minum. Untungnya, kamu masih tahu cara membawa orang ini kembali. Kalau tidak dia akan mengambil batu dewa itu dan mempelajari rahasia kita dan membiarkannya pergi. Kita semua beruntung. Qiu Liang melirik Fang Yu dan berkata dengan dingin. Wajah Tiannan berubah drastis saat mendengar kata-kata ini. Dia telah mendengar arti kata-kata keren Qiu. Saya sudah mengatakan bahwa Tuan Fang dan pemakan bintang. Tiannan mengulanginya lagi. Star Devourer. Tiannan, ada apa denganmu? Kamu mengatakan sesuatu seperti ini. Seberapa bingung kamu dengan dia? Qiu Liang tidak memberi kesempatan pada Tiannan untuk menyelesaikan pembicaraannya, karena marah, raksasa. Renly di samping juga menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan kata-kata konyol seperti itu akan keluar dari mulut Tiannan. Star Devourer, keberadaan macam apa itu? Melihat keseluruhan pesawat besar, saya belum pernah mendengar ada orang yang melihat sisi depannya. Namun, Tiannan berkata bahwa pemuda di depannya bisa disandingkan dengan Star Devourer. Setelah beberapa putaran, Star Devourer menghilang. Ketika mereka mendengar bagian ini, Qiu Liang dan Renly telah memutuskan bahwa Tiannan terjebak dalam ilusi dan tertipu, atau dia benar-benar gila. Aku tahu sulit bagimu untuk menerima hal itu, tapi apa yang dia katakan memang fakta. Fang Yu berkata, jika kamu tidak percaya, tentu saja kami tidak akan mempercayainya. Qiu Liang meraung. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang kuat muncul. Nafas puluhan ribu biksu muncul dari pinggiran gedung. Dan Qiu Liang dan Renly di depan mereka juga melepaskan keterampilan kultivasi mereka. Keduanya adalah makhluk abadi yang membosankan. Selain bangunan tersebut, 20.000 biksu elit yang telah melarikan diri dari alam fana dan mencapai negeri dongeng bersiaga, siap menyerang. Fang Yu sudah dikelilingi oleh lapisan-lapisan. Tidak peduli siapa kamu, dari kekuatan mana kamu berasal, atau apa tujuanmu. Tidak masalah, bagaimanapun juga, kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hari ini. Qiu Liang menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin. Kamu, wajah Tiannan sangat jelek. Tidak apa-apa, aku sudah menduga situasi ini sejak lama. Fang Yu berkata dengan ringan sambil berdiri. Reaksi Qiu Liang dan Renly sebenarnya adalah reaksi yang paling masuk akal. Mereka berdua tidak secara pribadi. Melihat adegan Fang Yu menghadapi Star Devourer gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang tentu saja mustahil untuk mempercayai fantasi semacam ini. Jika karena sedikit kata-kata Tiannan, saya yakin Fang Yu dapat mengikat hubungan dengan Star Devourer yang legendaris, dan bersedia menerima kepemimpinan Fang Yu untuk menggulingkan 3 aliansi besar bersama-sama, tampaknya sangat tidak normal. Dan Fang Yu meminta Tiannan memanggil 2 kekuatan tertinggi ini. Sebenarnya dia ingin mengendalikan departemen besar ketiga secepat mungkin. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Jika kedua orang ini dijatuhkan, maka 3 kekuatan dari kelompok terbesar ketiga semuanya akan berada di bawah perintah Fang Yu. Dengan cara ini, seluruh departemen terbesar ketiga juga dikendalikan. Tiannan, jika kamu bersikeras untuk berdiri di sisi yang berlawanan, kami juga akan memperlakukanmu sebagai musuh. Qiu Liang berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Tiannan. Dia tidak perlu bergerak. Fang Yu melangkah maju, menggoyangkan pergelangan tangannya. Qiu Liang dan Renly memiliki wajah jelek, mata mereka bersinar dengan niat membunuh, dan aura basis kultivasi meledak. Negeri dongeng sungguhan, negeri dongeng tumpul. Qiu Liang memiliki basis budidaya keabadian tumpul tahap tengah, dan Renly masih berada di puncak tahap awal keabadian tumpul. Ledakan, nafas keduanya meletus, langsung menutupi segala arah. Dalam jarak 1000 km, seseorang dapat merasakan gelombang aura yang jelas ini. Dan di dalam gedung, bab 2383 orang menundukkan kepala. Tapi Fang Yu menggunakan cara paling sederhana. Kekuatan, dan aura yang sangat istimewa yang dilepaskan darinya, memaksa Qiu Liang keluar dari bentuk bulat. Aturan dan struktur yang rumit itu mudah terkoyak.
Bagaimana itu bisa terjadi? Qiu Liang memandang Fang Yu, keterkejutan di matanya tidak bisa ditambahkan. Di sisi lain, Renle mengertakkan gigi, dengan tombak terkondensasi di tangannya, dan bergegas menuju Fang Yu. Jangan mendekat, Qiu Liang segera meledak dengan kesadaran spiritualnya untuk mengingatkan Renle. Sejauh Fang Yu baru saja menembus kekuatan magis, dia telah menunjukkan kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Untuk menghadapi orang seperti itu, jangan pernah memilih untuk dekat. Namun, Renle tidak bisa lagi berhenti dan bergegas ke depan Fang Yu. Tombak di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan bagian tajam dari kepala tombak itu memberkati hukum kekuasaan, hukum es, dan hukum guntur. Kekuasaan tidak begitu kuat, pertarungan jarak dekat juga merupakan metode pertarungan terbaik Renle. Mata Renle sangat menakjubkan, dan tombak di tangannya menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu diam dan mengangkat telapak tangan kanannya. Engah, tombak itu ditangkap oleh Fang Yu dengan tangan kosong sehingga terdengar suara logam yang jernih. Wajah Renle ngeri, tangannya mengepalkan tombak itu dengan kuat dan menekannya ke bawah. Namun lengan kanan Fang Yu masih terangkat, tidak bergerak. Ah! Pembuluh darah biru di dahi Renle naik, mengatupkan giginya, nafas di tubuhnya keluar, dan kekuatannya terus meningkat. Seluruh tubuhnya gemetar, terutama lengannya yang memegang tombak. Sehingga tombaknya pun ikut bergetar. Namun sisi Fang Yu masih kokoh seperti batu dan kokoh seperti gunung Tai, bahkan tanpa mengerutkan kening. Dibandingkan dengan gerakan tubuh Renle yang berlebihan, ekspresi gigi perak Fang Yu yang berderak, Fang Yu tampak meremehkan. Sehingga adegan konfrontasi kedua kubu terlihat agak aneh. Ini seperti orang dewasa bersaing dengan anak kecil. Apakah kamu sudah mengambilnya? Fang Yu bertanya sambil tersenyum menatap Renle di depannya. Ah, Renle tidak menjawab kata-kata ini, dia meraung, dan dia terus menekan dengan kuat. Dun Xian, bukankah itu membosankan? Fang Yu mengangkat alisnya dan mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan. Pada saat ini, listrik meledak. Lantainya terangkat satu lantai, dan Renle benar-benar tidak mampu menahan kekuatan yang tiba-tiba meningkat, dan bahkan tombak itu terbang bersama yang lain. Ledakan, dia menabrak dinding di belakang, menyebabkan suara gemuruh dan percikan puing. Semua beku mendengarkan perintah tersebut, segera. Pada saat ini, banyak beku di luar gedung mendengar ledakan di dalam, dan wajah mereka berubah drastis. Beberapa pemimpin tingkat tinggi telah memberikan perintah untuk menyerang. Semua perintah harus dipatuhi, tangan tidak diperbolehkan, dan nafas ditahan. Pada saat ini, suara yang dalam dan agung terdengar. Ekspresi dari banyak biksu yang telah melepaskan nafasnya dan siap menyerang gedung kapan saja berubah. Segera, dia mengatur nafasnya sesuai perintah dan berhenti bergerak. Karena mereka familiar dengan suara ini. Orang yang memberi perintah adalah pemimpin bintang 4 mereka, Qiu Liang. Di dalam gedung, setelah Qiu Liang memberi perintah, dia memandang Fang Yu dengan mata dan ekspresi yang sangat rumit. Di belakang, Renle baru saja bangkit dari tanah yang runtuh, dengan banyak luka di tubuhnya. Dia menatap mata Fang Yu, penuh keterkejutan. Itu hanya ronde sederhana, tapi dia sudah mengerti bahwa kekuatan yang dia banggakan ada di depan Fang Yu, itu bukan apa-apa. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia dikalahkan sepenuhnya, dan Fang Yu jelas masih memiliki banyak energi cadangan untuk digunakan, dan anak buahnya sangat penyayang. Bagaimana, jika kamu masih ingin bertarung, aku bisa menemanimu, tapi aku tidak akan berdiri dan membiarkanmu menyerang lagi. Fang Yu tersenyum, sepertinya ini tidak terlalu menghormatimu. Qiu Liang menatap lurus ke arah Fang Yu. Setelah beberapa detik, dia menoleh untuk melihat Tiannan yang berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, matanya berkedip. Renle berjalan perlahan dari belakang dan berjalan ke sisi Qiu Liang. Keduanya saling memandang. Kemudian, keduanya berlutut dengan satu kaki. Melihat pemandangan ini, Tiannan di kejauhan menunjukkan kegembiraan. Segalanya sama seperti yang dia pikirkan, dan semuanya menuju ke arah yang baik. Qiu Liang dan Renle berlutut dengan satu kaki, yang berarti mereka sudah menyerah. Dan, bersedia mengikuti Fang Yu. Ini juga menunjukkan bahwa setelah beberapa kali konfrontasi, mereka mempercayai apa yang dikatakan Tiannan. Fang Yu, memang sangat kuat. Tiannan berjalan maju dengan cepat, mendekati Qiu Liang dan Renle, dan berlutut dengan satu kaki. Dengan cara ini,
Tiga kekuatan tertinggi dari kelompok terbesar ketiga, semua menundukkan kepala mereka di depan Fang Yu dan memutuskan untuk mengikuti. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, Anda masih cukup pintar. Fang Yu tersenyum dan mengangguk, berkata. Dia sengaja menahan tangannya, hanya tidak ingin melukai Qiu Liang dan Ren Le secara serius. Ia sangat puas dengan hasil saat ini. Pemimpin bintang 3 di depan mereka mengendalikan seluruh departemen terbesar ketiga. Membiarkan mereka menundukkan kepala sama dengan membiarkan kelompok terbesar ketiga menundukkan kepala. Saya bersedia mengikuti Tuan Fang. Minta Tuan Fang untuk memimpin saya menggulingkan kekuasaan tiga aliansi besar dan menjadi raja baru alam Suyuan. Tian Nan berkata dengan tegas. Begitu dia berbicara, Qiu Liang dan Ren Le di sampingnya juga berbicara. Tiga kekuatan tertinggi dari kelompok besar ketiga bersedia menjadi bawahan Fang Yu. Fang Yu mengangguk ringan dan membalik tangan kanannya. Bas, batu dewa pembangun surga yang diperoleh dari bintang kutub meledak dengan sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan, menerangi seluruh ruang. Tiga orang di Tianan mengangkat kepala dan melihat batu dewa di tangan Fang Yu, dengan ekspresi emosi. Setelah menemukan batu dewa, mereka berpikir untuk mengambil batu dewa itu. Namun, mereka mencoba berbagai metode, tetapi mereka masih tidak dapat secara paksa melepaskan batu dewa tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih membangun saluran untuk menyerap energi magis. Tapi sekarang, Fang Yu membawakan batu dewa surgawi kepada mereka. Fungsi umum dari batu suci ini, Tianan telah memberitahuku. Fang Yu berkata, setelah itu, kamu dapat terus menggunakannya untuk membuat kristal roh atau benda lain yang kamu butuhkan. Petik 2. Ya, ketiganya berkata bersamaan. Tetapi sebelum itu, saya rasa saya masih harus lebih aman. Fang Yu melirik ketiga orang di depannya dan berkata, meskipun kamu bersedia mengikutiku, ada terlalu banyak hal yang menipu di tempat alam Suyuan ini. Secara lisan, janji tidak berharga, saya bersedia menerima kontrak darah. Kata Tian Nan tegas dengan wajah. Oh, Fang Yu memandang Qiu Liang dan Ren Le. Jejak keraguan melintas di wajah Qiu Liang dan Ren Le. Membaca tapi segera mengertakkan gigi dan berkata bersama, saya bersedia menerima kontrak darah. Tidak apa-apa, Fang Yu mengangguk. Setengah jam kemudian, di dalam menara lain, Fang Yu duduk di kursi tinggi di bagian atas aula. Dan Tianan, Qiu Liang, dan Ren Le, berdiri di aula di bawah. Sejak insiden Tiandaomen tahun itu, Fang Yu tidak tertarik untuk duduk di posisi tinggi, dan bahkan sedikit menolak. Kini, mentalitasnya tidak banyak berubah, dan dia masih belum tertarik. Hanya di tempat Suyuan Realm ini, dia hanya dapat beradaptasi sementara dengan perannya saat ini. Setelah mencapai tujuan, Anda dapat mundur dan pergi. 2309 Fright. Bisakah kamu memberitahuku, apa rencana awalmu? Fang Yu bertanya pada kaki dan dagu Erlang, sambil memandangi tiga orang di bawah. Qiu Liang dan Ren Le memandang ke arah Tianan. Tianan mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Tuan Fang, rencana awal kami adalah mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh batu dewa untuk membudidayakan lebih dari 1 juta biksu super elit, dan kemudian mulai menggerogoti sebagian besar biksu yang lebih dekat. Menggigit, bagaimana cara menggigitnya? Fang Yu bertanya, tunjukkan saja kekuatan kami dan beritahu mereka. Kami memiliki kondisi yang sama dengan aliansi Kaisan, dan kami dapat memberi mereka sumber daya yang lebih melimpah, dan kami dapat menarik mereka untuk bergabung dengan kami. Tianan menjawab, tentu saja, itu hanyalah keadaan yang paling ideal, di mana konfrontasi pasti tidak dapat dihindari. Itu saja, Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu yakin kekuatan sihir pembuatan batu dewa dapat menyediakan begitu banyak sumber daya? Kekuatan sihir yang terkandung dalam bangunan batu dewa sepertinya tidak ada habisnya, tapi ini hanya wawasan kasar kita. Saya tidak tahu apakah Tuan Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang strukturnya, kata Tianan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu strukturnya. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang pembuatan batu dewa, sebagian besar informasi disediakan oleh monster di dunia bawah. Namun, kini tampaknya gajinya terlalu rendah. Fang Yu tidak akan, setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan dengan bodohnya menyerahkan batu dewa itu kepada Minglou untuk ditukar dengan 80 juta koin dalam dan 20 pegunungan Lingjing.
Batu buatan dewa ada di tangannya dan memiliki banyak kegunaan. Ngomong-ngomong, ada satu pertanyaan lagi. Fang Yu berkata, kamu harus membersihkan bagian dalamnya terlebih dahulu. Pastikan sisi atas dan bawahnya sama, dan jangan tiba-tiba muncul hantu batin yang membuat masalah. Kami sudah melakukan ini. Tianan menjawab, beku manapun yang memiliki niat berbeda atau masih memiliki ilusi tentang aliansi, kami akan menghadapinya. Fang Yu mengangguk, masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, Qiyu Liang mengangkat tangannya, tanda kristal di tangannya bersinar terang. Ini adalah cahaya keemasan. Itu berasal dari kontak yang paling banyak. Kata Tianan dengan ekspresi berubah. Dengarkan apa yang mereka katakan, kata Fang Yu. Qiyu Liang segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengaktifkan tokennya. Departemen terbesar ketiga, perintah Qiyu Liang. Saat ini, token mendengar suara laki-laki. Ini aku, jawab Qiyu Liang. Star Devourer muncul di area terbesar ketiga. Master Aid sangat prihatin, dia meminta saya untuk menanyakan situasi Anda. Suara laki-laki itu melanjutkan. Terima kasih Tuan 8 Yuan atas perhatian Anda. Kami tidak bertemu langsung dengan Star Devourer, dan tidak ada kerugian. Jawab Qiyu Liang. Tuan 8 ingin tahu apakah Anda telah mengumpulkan informasi tentang Star Devourer. Misalnya, penampilan Star Devourer, wajah depannya, atau kekuatan sihir yang digunakannya, pihak lain bertanya lagi. Petik 2. Tolong beritahu Tuan 8 Yuan, kami tidak memiliki banyak informasi, dan Star Devourer menghilang segera setelah muncul. Qiyu Liang berpikir sejenak dan menjawab. Jika ada informasi, Tuan 8 Yuan ingin mengetahuinya. Pihak lain berkata, Tuan 8 Yuan telah mengirim Komandan Fu Zeng ke departemen terbesar ketiga. Anda telah menyiapkan semua informasi tentang pemakan bintang dan menyerahkannya kepada Komandan Fu Zeng. Di tangan, Fu Zengtong akan membawanya ke Tuan 8. Petik 2. Mengapa membiarkan Komandan Fu Zeng pergi? Saya dapat mengirimkan informasi yang relevan nanti, kata Qiyu Liang. Inilah yang dimaksud Tuan 8 Yuan. Nada suara pihak lain dingin dan menyela Qiyu Liang. Wajah Qiyu Liang sedikit berubah. Tianan dan Renlei, yang berada di samping mereka, juga mengubah ekspresi mereka. Mengenai situasi departemen ketiga saat ini, membiarkan orang luar datang bukanlah hal yang baik. Petik 2. Oke, kami mengerti, kami akan menyerahkan semua informasi ke tangan Komandan Fu Zeng. Ekspresi Qiyu Liang berubah dan menjawab. Retakan, dengan suara lembut, token tidak lagi berkedip, menandakan bahwa koneksi telah terputus. Qiyu Liang melirik Tianan, wajahnya serius. Fu Zeng adalah pemimpin bintang ketiga dari departemen terbesar keempat, kata Qiyu Liang. Juga murid 8 Yuan. Tianan menambahkan, 8 Yuan yang kamu katakan, berapa banyak bintang yang kamu perintahkan dalam aliansi? Fang Yu bertanya, Tuan Fang, 8 Yuan ini adalah pemimpin 7 bintang, dan bertanggung jawab atas 10 sebagian besar wilayah timur. Jawab Tianan, mengapa dia begitu tertarik pada Star Devourer? Dia juga mengirim Fu Zeng untuk mengumpulkan informasi. Qiyu Liang mengerutkan kening. Tuan Fang, Fu Zeng akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Tianan memandang Fang Yu dan bertanya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Berikan dia apapun yang dia inginkan. Fang Yu mengangkat alisnya, suruh dia pergi segera setelah kamu selesai, agar kita bisa mempelajari pembuatan batu dewa. Memahami, jawab pemimpin bintang 3 itu bersamaan. Setelah kurang dari setengah jam, teleporter terbesar ketiga menyambut para tamu. Pengunjungnya adalah pimpinan Samsung terbesar kedua, Fu Zeng. Selain dia juga membawa tim yang terdiri dari 30 orang. Tiananlah yang bertugas menerima Fu Zeng. Tianan membawa Fu Zeng ke dalam menara, mengeluarkan sepotong safir, dan memberikannya kepada Fu Zeng, sambil berkata, Komandan Fu Zeng, ini semua informasi yang telah kami kumpulkan tentang Star Devourer. Bagus. Fu tersenyum dan menerima safir itu. Namun dia masih duduk di posisinya dan tidak berniat pergi. Memperhatikan hal ini, mata Tianan bergerak sedikit dan bertanya, Tuan Fu Zeng, saya akan mengirimmu pergi. Komandan Tianan, Anda sepertinya tidak menyambut kedatangan saya. Mengapa Anda begitu ingin mengirim saya pergi? Wajah Fu Zeng dengan horoskop sudah seram, dan senyuman saat ini menyoroti fitur ini. Masuk akal bahwa meskipun dia adalah murid dengan gaji 8 Yuan,
dia hanyalah pemimpin bintang 3. Di hadapan Tianan bintang 4, kita harus tetap memberikan rasa hormat yang cukup. Tapi saat ini, sikap Fu Zeng sangat sembrono, dan sepertinya dia tidak memandang Tianan. Mendengar kata-kata ini, Tianan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya berpikir Komandan Fu Zeng juga orang yang sibuk. Sekarang setelah perintah Tuan 8 Yuan telah selesai, wajar saja untuk pergi. Mungkinkah Tuan 8 Yuan mendapat perintah lain? Tianan menyipitkan mata sedikit dan menambahkan kalimat lain. Mendengar ini, Fu Zeng tidak langsung menjawab, tetapi menatap Tianan dengan mantap, senyuman di wajahnya menjadi lebih dingin. Pendatangnya tidak bagus. Tianan menyadari hal ini. Di perbatasan timur, kekuatan komprehensif dari departemen terbesar ketiga selalu menjadi yang terdepan, dan selalu dihargai oleh Master Aid. Fu Zeng tiba-tiba membuka topik dan berkata dengan penuh emosi, dibandingkan denganmu, departemen terbesar keempat memiliki kesenjangan yang tidak kecil. Tidak ada senyuman di wajah Tianan, dan dia menyipitkan matanya dan bertanya, Tuan Fu Zeng, jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat mengatakannya secara langsung, tanpa berbalik. Hehe, Fu Zeng mencibir dan berdiri, kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Departemen terbesar ketigamu, berani sekali. Berani melakukan pemberontakan. Mendengar ini, wajah Tianan berubah drastis begitu kata itu diucapkan, tidak ada kepentingannya. Di 3 liga utama, semuanya adalah kejahatan berat. Ledakan, Tianan menamparkan meja di depannya hingga berkeping-keping. Dia sangat marah, menatap Fu Zeng di depannya, menunjuk ke hidungnya dan bertanya, Fu Zeng, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menggunakan hal semacam ini untuk memfitnah saya? Anda memfitnah seluruh pihak ketiga. Saya tidak akan pernah tolong ampuni kamu.